Tetap kita semangat, tapi itu niat itu hilangkan gitu maksudnya. Biar nanti kita tidak rugi. Kalau kita dapat oke, kita dapat oke nanti. Berarti dapat dunianya. Kalau kita tidak dapat berarti nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita karena Allah niatnya, maka kalau kita nanti dapat berarti dapat dua. Kalau kita nggak dapat dunianya, kita ternyata kalah ada di bawah, tetap kita dapat niatnya dengan sempurna. Berarti kita menang di depan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis, bab yang kelima, fi adabil alim fi haqqi nafsihi wa fi ishruna adaban, di dalam adab-adabnya orang alim dan di dalam fi haqqi nafsihi, di dalam dirinya, untuk pribadinya, bukan untuk orang lain. Nanti untuk orang lain ada sendiri. Wa fi ishruna adaban, dan dalam hal ini ada 20 adab. Yang pertama sudah kita bahas, terus menerus muraqabah, mendekat kepada Allah ya. DP kalau apa tadi, muraqabah kalau bahasa Jawanya. Fi sirri wal alaniyah, atau muraqabah ya, merasa dia ini selalu gitu ya dekat dengan Allah, selalu diawasi dengan Allah, baik dalam keadaan sir, rahasia, wal alaniyah, dan dalam keadaan alaniyah ketika banyak orang. Yang kedua, terus menerus takut kepada Allah, memiliki rasa takut, melazimi, harus ya, terus menerus memiliki rasa takut di semua gerakannya, diamnya, ucapannya. Nah, ini sudah kemudian. Kenapa? Karena mengingat semua itu adalah titipan dari Allah. Mengingat dia ini adalah amin, orang yang dipercaya oleh Allah untuk dititipi gitu ya, dititipi oleh Allah, itu dititipi di dalam dirinya ilmu-ilmu, hikmah, dan al-khasyah, takut pada Allah. Maka dia harus lebih untuk ini ya, memiliki rasa takut pada Allah. Nah, wa tarkudalika khianah, meninggalkan hal itu berarti khianat dia. Sampai kemarin sampai sampai mana ya? Yang ke sabik ya, sabik. Wasabi yang ketujuh, anjakuna ta'wiluhu fi jami'iha umurihi alallahi ta'ala. Yang ketujuh, anjakuna hendaklah ada, hendaklah ayakuna ta'wiluhu, ta'wil itu pegangan dia. Kalau bahasa Jawa gondelan ya, gondelan itu pegangannya ya, pegangannya dia ini, atau kalau ada sesuatu urusan apapun nanti yang dibuat andalan itu adalah Allah. Kalau bahasa Jawa gondelan, ta'wil itu gondelan ya, gondelan ya. Kalau anak gondelannya orang tua, gitu ya. Opo-opo ke orang tua, apa-apa ke orang tua gitu. Nah, alim, seorang yang punya ilmu, itu gondelannya, pegangannya Allah, gitu ya. Apa-apa Allah, apa-apa Allah. Anjakuna ta'wiluhu, hendaklah cekelan, gondelan, pegangan ya, pegangannya atau andalannya. Andalan dia ini di seluruh urusannya adalah Allah, enggak ada yang lain. Kemudian wasamin yang kedelapan, an la yaj'al ilmahu sulaman yatawassal bihi ilal agradid dunyawi. Hendaklah tidak menjadikan, hendaklah tidak menjadikan ilmunya itu sebagai sulaman. Sulaman itu anak tangga, sebagai tangga atau sebagai wasilah. Ya tawassal, yang menyampaikan dia, untuk menyampaikan dia ilal agradid dunyawi, kepada tujuan-tujuan dunia ya.
Jadi kalau punya ilmu, ilmunya jangan sampai dijadikan sebagai alat untuk cari dunia. Jual ilmu mungkin ya. Atau aku tak golek tempat ngajar, cek dibayar. Berarti dunia itu. Ya. Lalu terus gimana nih? Ya sudah ngajar lillahi ta'ala, Allah sudah dengan niatan dikasih apa-apa, gak dikasih terserah. Ya. Lawang apa namanya? Dia ini ngajarnya bukan karena apa-apa, karena Allah. Karena ingin meneruskan perjuangan Nabi, ingin nyambung lisannya Nabi. Kalau kita mikir dunia di dalam mengajar kita, di dalam dakwah kita misalnya, mestinya harus ngacak kepada Nabi. Nabi itu ya nggak dibayar kan? Siapa yang bayar Nabi? Malah sing caci maki banyak, ya. Yang caci maki banyak. Bahkan Nabi sebab dakwahnya itu, sebab dia ini ngajari orang, ngajak orang, dakwah kepada orang, sampai Nabi hijrah sama sahabat-sahabatnya tidak kuat karena saking parahnya gangguan, digudo gitu ya. Nah, sekarang berdakwah nggak ada pantangannya, syukur di LOI gitu ya, dicaci maki satu orang saja sudah merasa dirinya paling soro, padahal satu yang caci maki yang mencintai 10 orang atau 100 orang, kan masih banyak susu. Nabi ketika di Mekah yang ikut Nabi sedikit, yang caci maki sanegoro gitu ya, banyak. Nabi diusir. Terus Nabi ketika sujud ditumpui kotoran onta padahal ya. Terus kalau di sini kotorannya sapi, bayang loh. Ente ya apa nih? Ente loh enggak pernah ya, baca kotoran sapi. Suketnya enggak pernah ditumpuk ke kepala kita. Ini kotorannya onta. Mungkin ente kalau enggak tahu onta enggak bisa membayangkan, wis bayangono kotorannya sapi gitu ya. Sing wong desa. Wong kota gak bisa ya. Terus kotoran kucing gitu ya. Kotoran apa lah? Ditumpuk di atas kepalanya, ditumpuk. Bayangkan, ketika Nabi sujud. Gara-gara apa itu? Gara-gara dia ini ngajak orang, ngajari orang. Nah, gitu. Enggak ada yang bayar, ya. Enggak ada yang bayar. Kalau zaman sekarang ngajar dakwah itu ya itu mesti ono bayaran ya. Pokoknya pondoknya modern ya, pondoknya masya Allah. Kalau di sini tidak biasa. Wah, gurunya sudah sejahtera ada. Ya. Makan tidur ngajar gitu ya. Ya apa ini? Nabi tidak seperti itu ya, Nabi. Ya bukan kita harus seperti harus disamakan enggak, maksudnya kalau kita nanti mungkin kalau ngajar ya, satu saat kita nanti insya Allah ngajar ya, insya Allah. Terus punya niatan seperti itu, mikir Nabi itu seperti itu. Nabi itu dakwah, kemudian sering tidak punya uang untuk apa? Kalau sekarang sering tidak punya uang untuk masak, sehingga seringkali beberapa hari dapurnya Nabi itu tidak keluar asap, berarti nggak ada yang dimasak. Sering kali, nah, gitu ya. Padahal Nabi bisa, kalau mau Nabi bisa. Ya. Nabi pernah ditawari Gunung Uhud jadi emas, tapi Nabi tidak mau. Kalau kita ya betul-betul apa? Ya, nanti tak bagi-bagian ke orang, titik, tapi yang sisanya tak ambil dewe. Gunung Uhud, ya benih, mau jadi emas untuk Nabi. Nabi tidak mau, gitu. Jadi janganlah menjadikan ilmunya itu untuk pelantara, untuk tangga, sulam itu tangga, sebagai tangga atau pelantara untuk menyampaikan dia kepada tujuan-tujuan dunia. Apa tujuan dunia itu? Banyak. Jadi dunia itu adalah ibarat kelompok dia. Macam-macamnya apa? Yang masuk kategori dunia itu apa? Apakah uang toh? Enggak.
Bukan nanti kalau dunia uang enggak gitu ya. Ente ojo karena dunia, jangan berpikiran uang toh Anda banyak. Apa katanya? Min jahin, dari jatuh kedudukan. Cari ilmu pingin biar nanti sama orang biar dituakan misalkan. Ini berarti kedudukan. Biar nanti disungkani orang. Jadi ini juga kedudukan. Jah namanya. Nah, jah masuk dunia. Cari ilmu atau ngajari ilmu sama. Aumalin, nah ini baru ini harta benda, misal uang lah mungkin ya. Sum'ah itu biar populer kalau sekarang. Bukan populer apa? Yang satunya tuh di apa orang tahu kafe itu? Hah? Orang tenar, wong masyhur. Bahasa Arab aja masyhur. Ada lagi bahasa yang ngetren. Hah? Apa? Viral, afan. Iya, afan. Betul. Viral. Ini Kak berarti tahu bahasa gitu ya. Viral, biar viral. Au sum'ah. Au syuhroh, sama ini hampir sama, terkenal ya. Syuhroh. Biar orang tahu semua, dengar semua. Au taqaddum ala akronihi, ini juga dunia ini. Kadang-kadang kita seperti itu, maka jauhi ya. Au taqaddumin ala akronihi, atau supaya lebih unggul dari teman-temannya. Taqaddum itu lebih maju dari teman-temannya, lebih unggul. Ya boleh kita balapan, harus kita balapan. Kalau di sini ada ujian bulanan tuh balapan, menang-menangan ya. Ya bos yang menang terserah, pokoknya balapan. Cuman nanti kalau kita niatnya seperti ini, taqaddum ala akroni, supaya lebih unggul dari teman-temannya, kita rugi. Kita dapatnya dunia tok kalau dapat. Kalau enggak dapat, ya berarti ya enggak dapat, rugi. Ya, enggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita ungkul-ungkulan biar apa berpacu, cuma niatnya bukan karena ini, karena Allah, maka nanti kita dapat enggak dapat tetap dapat pahala dari Allah. Semangat berpacu balapan ya, balapan untuk supaya kita ini pintar, ngerti, pintar-pintaran, tapi karena Allah. Beda ya, bukan karena apa-apa. Bukan karena afan kalau di sini bukan karena subsidinya, bukan karena apa, enggak. Pokoknya niat nawa itu apa namanya, semangat. Nah, udah. Nawa itu semangat, saya niat apa tadi, balapan dengan teman-teman saya karena Allah. Nah, gitu. Bukan karena biar apa dikenal paling pintar, mungkin enggak. Ya. Itu tetap kita semangat, tapi itu niat itu hilangkan gitu maksudnya. Biar nanti kita enggak rugi. Kalau kita dapat kita dapat oke nanti. Berarti dapat dunianya. Kalau kita enggak dapat berarti enggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita karena Allah niatnya, maka kalau kita nanti dapat berarti dapat 2. Kalau kita enggak dapat dunianya, kita ternyata kalah, ada di bawah, tetap kita dapat niatnya dengan sempurna. Berarti kita menang di hadapan Allah. Paham ya? Menang di hadapan Allah berarti sama-sama. Kenapa? Karena niatnya sama. Ayo niatnya berpacu. Biar sama-sama pintar, biar pintar-pintaran sapa yang menang. Nah, niatnya itu karena Allah. Nanti di hadapan Allah itu dianggap sama, podo ae. Ya. Yang menang tuh dapat plus dunianya, dapat akhiratnya dapat. Yang kalah tetap dapat akhiratnya. Sama. Kenapa? Kok sama? Ya karena niatnya sama. Jadi yang dihitung bukan amalnya, tapi bukan hasil amalnya, tapi yang dihitung adalah niat awalnya gimana. Paham ya? Sama niatnya. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Orang itu tergantung niatnya. Likulli imri'in ma nawa, setiap orang apa yang diniatkan. Kalau niatnya berpacu karena Allah,
pingin unggul diunggulkan oleh Allah walaupun dia secara dohirnya nggak unggul. Niatnya sama Allah diterima kalau dia ikhlas karena Allah. Ya, nah gitu. Kemudian berikutnya sudah selesai. Watasi yang kesembilan, an la yu'azzim abna ad-dunya bil masyi ilaihim wal qiyam lahum illa idza kana fi dzalika maslahah tazid ala hadhil mafsadah. Yang kesembilan, an la yu'azzim, tidak mengagungkan si alim tadi, orang yang punya ilmu. Mungkin kalau dia sudah punya murid mungkin ya, atau orang-orang lain yang tahu kepada dia, jangan mengagungkan mereka ini yang statusnya abna ad-dunya. Abna ad-dunya itu siapa? Masa anaknya dunia? Ya maksudnya bukan. Anak-anaknya orang yang statusnya ahlud dunia. Ya, anak-anaknya orang yang statusnya secara dohiriyahnya adalah ahlud dunia. Siapa itu? Mungkin anaknya presiden, ini ahlu dunia. Ya insya Allah presidennya kalau ikhlas karena Allah, lillah. Cuma secara dohir kan dunia kan. Oh ya. Ada satu ahlu dunia, karena dia jadi presiden mungkin, jadi menteri mungkin, jadi lurah mungkin. Yang satu ini abnaul akhirah, anak-anaknya orang yang ahli akhirat, karena mungkin anaknya kiai atau anaknya siapa. Itu secara dohir tapi. Nah ya, nah kita menghukuminya secara dohir. Ya, kita menghukumnya secara dohir. Aja moro-moro, wah ini masuk presiden ini, insya Allah dia, masya Allah dia. Dia tetap harus, kalau dia nanti orang punya ilmu, kalau dia statusnya orang tadi itu mungkin ya, misal anaknya presiden mungkin ya, atau anaknya menteri, anaknya gubernur. Nanti ketika di satu saat itu nanti ada anaknya ahlul akhirah, mungkin anaknya kiai atau apa ya, atau orang-orang miskin, maka penghormatannya harus lebih kepada mereka daripada ahlu dunia ini. Oh ya, tidak boleh mengutamakan, minimal sama-sama rata. Tapi kalau bisa orang-orang yang lemah, mungkin anaknya kiai lebih dihormati. Tapi ini melihat dohirnya, bukan melihat batinnya. Ojo moro, wah ini masuk kiai tapi wah dunia tok, enggak boleh. Jadi yang dilihat dohirnya. Wah ini masukan presiden ini, wah orangnya baik, iso jadi katanya wali masuk, tetap enggak boleh ya. Jadi kalau lihat dohirnya itu ahlu dunia, maka enggak boleh menghormati berlebih-lebihan. Sampai katik ngadeg barang gitu ya, berdiri, ada jenderal berdiri, enggak usah ya. Yang berdiri cek mereka pak sukanya sendiri, yang bukan pak sukanya lah apa berdiri. Misal gitu ya. Baru anaknya kiai Gus mungkin, mungkin siapa tahu dia juga sama dengan ayahnya. Terlebih kiainya apalagi. Hatta presiden misalnya. Presiden yang datang ke majelisnya mungkin, atau dia di pertemuan ada presiden. Tidak boleh kalau pas presiden berdiri, kalau orang biasa yang lemah miskin dia tidak berdiri, biasa-biasa aja. Ini tidak boleh juga. Berarti dia mengutamakan ahlud dunia tersebut. Ini kalau dia ini statusnya alim, cacat dia. Tidak muru'ah namanya. Berarti orang tidak menjaga harga diri. Harga diri sebagai penyandang ilmu yang ada di dalam dirinya. Illa idza kana fi dzalika maslahah, kecuali di dalam melakukannya hal itu, kecuali kalau dia berdiri atau kalau dia menghormati keterlaluan, itu ada kemaslahatan, ada kebaikan, ada harapan, ya mungkin ada orang ini ada baiknya. Soporo nanti dengan dia menghormati anaknya presiden, mungkin presiden ikut ngaji juga begitu, siapa tahu. Kalau gitu enggak apa dia hormati. Kok anaknya dihormati, disanjung mungkin ya, ditinggikan mungkin, dia bisa ngajak ayahnya dan orang-orang yang bersama ayahnya ahlu dunia ikut juga dalam majelis taklim. Ini berarti ada masalah,
berarti tidak apa-apa dia menghormati dia. Kemudian ya, tazidu ala hadil mafsadah. Ada kemaslahatan yang melebihi dari kerusakan ini. Jadi apa namanya? Keuntungannya lebih banyak daripada kerugiannya. Kalau ada seorang yang alim menghormati ahli dunia, dia turun derajatnya, muruahnya turun. Tapi kalau makanya tidak boleh menghormati. Tapi kalau ada manfaat yang lebih dari itu, biarlah misalkan dia saat itu muruahnya dia turun misalkan. Gara-gara dia ini menghormati anaknya pejabat atau apa oleh ahli dunia. Tapi dia ada harapan, biarkan dia turun. Tapi nanti kalau dia menghormati, walaupun dia turun, tapi nanti dia bakal presiden, menteri, bakal ngaji semua berkat menghormati salah satu dari mereka. Nah gitu. Maka tidak apa dia berdiri, penting mengorbankan diri. Cuma nanti ada masalahnya, ada manfaat di belakangnya. La siyama an yadhhab bi ilmihi ila makanin man yata'allam minhu wa in kana al muta'allim kabirul qadar. Ini juga la siyama terutama an yadhhab pergi. Dia kalau pergi bi ilmihi dengan ilmunya ila makanin ke tempat man yata'allam minhu, ke tempatnya orang yang belajar kepada dia atau ngelesi mungkin ini bahasa ya, atau dia punya rutinan di luar ini maksudnya. Kecuali dia ini pergi dengan ilmunya ke tempatnya orang-orang yang belajar pada dia. Wa in kana al-muta'allim, walaupun pelajarnya itu kabirul qadar, lebih besar pangkatnya, tetap tidak boleh menghormati berlebihan melebihi orang lain. Terlebih kalau dia pergi ke rumahnya, tetap tidak boleh. Paham ya? Orangnya aja datang ke dia, terus dia menghormatinya dengan keterlaluan, itu tidak boleh. Apalagi dia yang datang, tambah tidak boleh. Paham ya? Tambah terhina. Wes nang omai, mestinya yang berdiri tuan rumah, kok dia yang berdiri? Ya. Yang cium tangan yang dia masalah, padahal dia ulama kiai. Kok dia yang berdiri, kok dia yang cium tangannya misalkan, menghormatinya, kan salah, nah, kan tidak boleh. Ini lebih hina daripada dia menghormati di rumahnya, nah, gitu ya. Di rumahnya dia sendiri, ketika ada orang kaya atau ada orang ahlu dunia datang, dihormati, itu dosanya lebih besar yang kalau dia pergi ke orang tersebut, ke orang kaya atau ke orang pejabat tadi, ahlu dunia, kemudian dia menghormati orang tadi. Nah, ini lasiyama terutama dia. Bal yasunu ilmahu, akan tapi dia hendaklah yasunu sona yasunu, memelihara ilmahu ilmunya, kama sonahus salafus salihu, sebagaimana telah menjaga hal tersebut siapa? As-salafus salihu, salafus salih. Orang salaf menjaga hal itu, tidak mau, ya, tidak mau menghormati siapapun. Di dalam kitab Talmud itu ada siapa namanya nih? Lupa nah. Guru dari dua anaknya Harun ar-Rasyid, lupa nah namanya. Berapa? Kalau ingat yang keras. Enggak, itu anaknya. Dia punya guru. Al-Imam Al-Kisai. Kan gitu kan, dua. Anaknya Harun ar-Rasyid suruh basuh tangannya, suruh basuh kakinya, ya, suruh basuh. Yang satu ngesoi, satu ya, gitu, ya. Enggak apa? Harun ar-Rasyid suruh nyiram kakinya. Harun ar-Rasyid aja tinggal apa? Tinggal basuh. Suruh apa? Jadi enggak dihormati. Dan Harun ar-Rasyid memang orang yang menghormati ulama, ya kan gitu kan. Ketahuan demikian tambah sama Harun ar-Rasyid agak bukan dimarah ya, agak ditegur. Bukan begitu. Sekalian anak saya yang nyiram,
sekalian yang ngusap yang basuh juga anak saya.